Betul. Ya dan amin. Orang kan sering kali meledek kalau bicara dari dulu juga seminar akhir zaman, dari tahun 90 juga mungkin ngomongnya udah akhir zaman. Tahun 2000 Y2K ngomongnya juga akhir zaman, kok ya nggak jadi apa-apa. Nah, ya itu balik lagi karena bicara tafsir. Tapi kalau kita pahami makna yang tersembunyi dari yang tersirat, kita akan dapat pesannya. Ya dari 9 sudah semua itu aku melihat ini Wahyu 7 ya, Wahyu 7 9. Sudah semua itu aku melihat tampaklah suatu kerumunan orang banyak dari setiap bangsa, suku, kaum, bahasa, tidak dapat ada yang dapat menghitungnya. Berdiri di hadapan tahta anak domba, mengenakan jubah putih, memegang ranting-ranting palem di tangannya. Berseru dengan suara yang nyaring katanya, keselamatan bagi Elohim kita yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Lalu semua malaikat berdiri seliling tahta, para tua-tua dan keempat makhluk hidup itu kemudian tersungkur di hadapan tahta menyembah Elohim sambil berkata, amin. Kiranya berkat, kemuliaan, hikmat atau hikmat, syukur, hormat, kuasa, kekuatan bagi Elohim kita sampai selamanya. Amin. Lalu seorang dari para tua-tua itu menjawab sambil berkata kepadaku, siapakah mereka yang mengenakan jubah putih dan dari manakah mereka datang? Aku menjawab, Tuhan, engkau yang mengetahui. Lalu ia berkata, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesukaran besar. Dan mereka telah membasuh jubah mereka serta memutihkannya dengan darah anak domba. Sebab itu mereka ada di hadapan tahta Elohim dan melayani dia siang dan malam di tempat kadosnya. Maka dia yang duduk di atas tahta itu akan berdiam di antara mereka. Mereka tidak akan pernah lapar dan haus lagi. Bahkan matahari dan teriknya tidak akan pernah menyengat mereka lagi. Sebab anak domba yang ada di tengah-tengah takhta itu akan mengembalakan mereka dan memimpin mereka ke mata air yang hidup. Elohim akan menghapus semua air mata dari mata mereka. Haleluya. Mara Ahyakoti, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Anda ikut yang sebelumnya ya, yang tentang Kason 6 atau Wahyu 6, kemudian tadi yang kita baca sepintas. Mungkin kita akan gentar, kita akan takut lihat, kondisinya kok gini, kok menyeramkan, wah matahari yang jadi hitam ya, gempa bumi dahsyat, kemudian bintang-bintang berjatuhan dan lain sebagainya. Yang perlu kita pahami begini, yang perlu kita pahami adalah kejadian ini tuh nanti terjadi di masa yang akan datang. Kenapa? Karena ini tanda-tanda alam. Disukai atau tidak, fakta ilmu pengetahuan sudah ngomong ya, doomsday clock. Jadi ya memang akan tiba waktunya karena kerusakan alam dan lain sebagainya. Bumi ini memang akan hancur. Planet ini akan hancur. Itu ilmuwan yang mengatakan. Anda boleh search di National Geographic ya, boleh di Discovery Channel atau apapun itu, dan ya ilmuwan sudah mengatakan minimal kalau nggak hancur lewat itu ya hancur sendiri karena perang nuklir gitu. Jadi artinya sebenarnya ilmu pengetahuan dengan Bible itu tidak bertentangan, hanya tergantung bagaimana kita mencernanya, bagaimana kita memaknainya, bagaimana kita mengambil pesannya untuk diimplementasikan dalam kehidupan nyata. Tetapi yang menarik begini, yang menarik ketika kita mengetahui bahwa kondisi zaman, kondisi dunia nggak akan semakin baik, justru semakin mengerikan. Nah, di saat yang paralel, waktu yang bersamaan, terjadi sebaliknya di sorga itu, ya di pasal yang ketujuh. Dikatakan apa? Dari Israel itu yang 12 suku ini yang terpilih, kecuali dari suku Dan, itu dimeteraikan 12.000. 12.000, makanya muncullah angka 144.000. Nah, makna angka sendiri ini apa? Maknanya apa? Elohim kita itu Elohim yang sungguh sangat detail. Setiap helai rambut kita pun dihitungnya. Artinya apa? Kita nggak perlu khawatir akan kehidupan kita. Apapun yang terjadi di dalam hidupmu dan hidupku, dia menjamin hidup kita. Dan dia adalah Elohim yang maha tahu. Itu maknanya tentang angkanya. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua, kenapa yang dimeteraikan dari Israel yang terpilih ini? Hikmah yang saya dapat, kejadian yang paralel ini terjadi adalah pada saat ketika masyarakat secara umum atau bangsa-bangsa yang belum mengenal Elohim atau Goyim ini, mereka sudah mengenakan tanda binatang itu. Oh, banyak perdebatannya. 666 itu apa? Saya pernah jelaskan ya. Saya ulang singkat aja, intinya 666 itu bicara tentang harta kekayaan Salomo atau talenta. Jadi itu bicara tentang apa? Tentang mamon, tentang sistem dunia. Memang kalau para penafsir banyak mengatakan dari kitab Wahyu ini
666 itu kalau dalam Kerigma atau Grikanya ditarik itu namanya Nero atau Kaisar Nero. Oke, kita kalau bicara antikis secara ini ya, secara personnya ya memang banyak. Setiap zaman ada Hitler, ada Kaisar Nero, Domitianus dan lain sebagainya. Tetapi yang kalau ditarik ke zaman sekarang korelasinya bagaimana, bahwa sistem dunia ini nggak akan semakin baik. Yang ada kan justru semakin jahat dan akan membuat manusia itu semakin menyangkali spiritualitasnya, menyangkali emunah atau imannya, bahwa hidupnya itu akan bertolak belakang. Kelihatannya semakin beragama, tetapi kehidupan moralnya justru semakin bejat, semakin meninggalkan maknanya. Intinya di situ. Kenapa? Karena yang mereka mainkan itu adalah sistem mamon atau keuangan atau ekonomi, bicara masalah perut. Orang kalau sudah lapar, kalau orang sudah istilahnya terhimpit dengan kebutuhan hidup, seringkali sifat dasar natur manusia seperti Sigmund Freud ini ya mengajarkan itu, basic need-nya kalau manusia ini tidak terpenuhi, akhirnya dia akan istilahnya didrive oleh yang dinamakan croc brain atau bagian otak purba, impulsif, akan jadi agresif, jadi gampang sekali dihasut untuk membuat rusuh ya, melakukan tindakan kriminal ya. Karena apa? Karena perut yang lapar gitu, karena ada kebutuhan yang tidak tercukupi atau terpenuhi. Nah, singkat cerita, ketika kondisi yang semakin memburuk ini di akhir zaman, itu akibatnya semakin susah manusia itu untuk bertesufah. Semakin susah manusia pada umumnya itu mengenal Yahweh Elohim. Namun yang dahsyat luar biasa begini, di waktu yang bersamaan, ya kita mungkin di zaman itu udah nggak ada ya. Ketika alamnya hancur, ada penghakiman atas bangsa-bangsa, makanya dikatakan sampai langit menyusut. Apa kemudian para pembesar raja-raja takut menyembunyikan diri di bawah gua-gua. Ya bisa jadi kita nggak ada, bisa jadi juga mungkin itu nggak tahu masih berapa ratus tahun, berapa puluh tahun, atau kita nggak pernah tahu. Tapi yang menarik, waktu kita tadi masuk ke Wahyu pasal yang ke-7 ya, ayat yang ke-9 hingga tadi berakhir di ayat yang ke-17, itu apa yang terjadi di sorga, pesta perjamuan kawin anak domba. Makanya dikatakan di Wahyu 7 ayat 16-17 gini, mereka yang mengiringnya, yang pakai jubah putih itu tidak akan pernah lapar dan haus lagi. Matahari dan teriknya tidak akan pernah menyengat mereka. Sebab anak domba yang di tengah-tengah takhta itu akan mengembalakan mereka, memimpin mereka ke mata air yang hidup. Elohim akan menghapus semua air mata dari mata mereka. Jadi gini, saya pernah bahas di waktu yang lalu tentang Mizmor atau Tehillim pasal 23, Mizmor Daud, tentang gembala yang baik. Jadi kalau di hidup kita sekarang, di dunia ini, kita sudah benar-benar nyata dalam hidup kita, Elohim itu gembala kita yang baik, maka nanti di kekekalan, di surga pun, di Samayim kita ngalami dia sebagai gembala. Kita tidak perlu pusing tentang gonjang-ganjing zaman. Kita terpelihara, kita pesta perjamuan kawin anak domba. Tetapi untuk yang the remnant tadi, yang Israel yang masih tertinggal 144.000 itu, mereka sebenarnya punya tugas untuk jadi saksi. Bahkan sebenarnya ini dikatakan juga nggak langsung gitu loh. Di 14-nya kan makanya dikatakan mereka ini orang-orang yang keluar dari kesukaran besar, membasuh jubah mereka, memutihkannya dengan darah anak domba. Artinya apa? Setiap masa ada kesusahannya. Makanya dikatakan kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Artinya apa? Kita nggak perlu takut yang namanya aniaya besar, pergumulan apa ya. Kalau memang itu sudah ketentuannya, sudah hitungannya dari Elohim Elyon yang maha tinggi, kita dimampukan kok. Ada kekuatannya, ada pertolongannya, ada pemeliharaannya gitu. Kalau memang bagian kita artinya sebagai martir harus melewati aniaya itu, kita pasti kuat sampai garis akhir. Saya berapa kali ngobrol dengan rekan-rekan hamba Tuhan senior yang saksi hidup dari kerusuhan Ambon yang mengalami apa, itu kan nggak semua ya dapat jatah terus benar-benar real, artinya imannya dipertaruhkan, harus kehilangan harta benda, sanak saudara, bahkan istilahnya ya jadi saksi langsung gitu mengalami kesesakan, masa kesesakan yang seperti itu. Tetapi poinnya yang menjadi kesaksian dari mereka adalah justru mereka-mereka yang survivor ini, mereka mengalami Elohim itu nyata. Tuhan nyata sekali dalam kehidupan mereka. Mereka benar-benar melihat artinya pengorbanan Kristus nyata.
Bahkan sehingga akhirnya tidak sedikit yang imannya semakin dikuatkan gitu. Walaupun mungkin harus kehilangan sanak, saudara, orang yang terdekat. Dan harus belajar untuk mengampuni musuh, mengampuni yang merenggut yang paling dikasih. Tapi poinnya gini loh, nggak semua tuh akan mengizinkan mengalami begitu. Tapi at least yang kita alami hari-hari sekarang ini, berapa banyak sih kita tetap setia pada Elohim ketika kita mengalami, let's say katakan, anak yang tersayang sakit, belum mengalami mujizat kesembuhan. Dokter vonisnya ngatakan nggak bisa sembuh, sudah ke Penang mungkin, ke Singapura atau mungkin berobat luar negeri nggak bisa. Misalnya begitu. Atau misalnya gimana ketika rumah tangganya udah seakan-akan no hope. Lawsuitnya, maksudnya gini, gugatan cerai udah masuk ke pengadilan. Pasangan kita udah nggak mau, maksudnya udah mau pisah aja. Ini yang hopeless lah. Utang katakan yang sampai nilainya mungkin berpuluh-puluh atau ratusan miliar. No hope, jatuh tempo, dikejar-kejar debt collector dan lain sebagainya. Pertanyaannya, emunah kita gimana? Iman kita gimana ngelawan? Tetapi janjinya ya dan amin dikatakan tidak pernah meninggalkan, seperti anak domba yang mengembalakan ke mata air yang hidup. Artinya gini, ketika kita boleh menarik yang dari sorga itu jadi nyata di alam materi ini, di dunia ini, iman kita, emunah kita nyambung dengan sorga, kita terima kekuatan itu, kita terima faith, hope, love, ahava, hatikva, emunah itu, kita kuat melewati, kita setia sampai garis akhir, kita tidak menyangkal iman kita tetap bisa bersuka cita, kita tetap ada shalom, pergumulan, tantangan, masalah seberat apapun. Kenapa ini menarik? Karena ya boro-boro ngalamin yang wah seserem seini apa ya. Sekarang ada fenomena baru nih, orang-orang Kristen zaman corona akhirnya jadi imannya itu boleh dikatakan mental tempe gitu. Belum ngalami aniaya yang begitu, ke gereja aja males. Saya bukan istilahnya menyerang atau menghakimi, itu koreksi bagi setiap kita lah. Berapa banyak sih kalau ngomong kita ya, saya termasuk juga males ke gereja onsite. Kenapa? Kebiasaan online pak. Enak kan di rumah gitu kan, di kasur kita nyalain iPad, laptop, ini udah online, tinggal mau pilih pendetanya seneng yang gimana nih, yang lucu ya, yang apa, musiknya bagus, Hillsong gitu misalnya, atau apa, atau ini kan enak, jadi kayak ganti-ganti TV gitu, nggak seneng channelnya di ini. Bahkan mungkin kita nggak perlu ganti piyama atau apa karena di kamar kan, yang penting ada koneksi internet. Satu. Terus mungkin lain lagi apa? Lain lagi ada apa lagi nih? Ada yang bioskop buka, wah yang diserbu bioskop, ke mall lagi, hore udah vaksin, bisa ini lagi. Gereja ogah-ogahan karena 3 tahun online terus. Ya nggak nyalakan siapa-siapa sih, ini cuman koreksi buat kita aja gitu loh. Kita belajar akhir zaman gini tangannya. Ya kadang hal simpel kita belum apa-apa, iman kita udah goyang. Paling nggak gini lah, paling gampang kita bangun pagi, yang kita buka pertama tuh Alkitab, kita saat teduh, atau kita buka handphone, lihat media sosial, update status atau apa. Atau jangan-jangan Alkitabnya di ini ya, Alkitab ya, di tablet atau ini. Jadi ya ini jadi refleksi kita bersama lah. Artinya ya persiapannya tuh sekarang gitu loh, jangan nunggu badainya datang dulu. Kan makanya peribahasa kan sedia payung sebelum hujan. Artinya boro-boro kita ngalamin yang aneh yang begini, sekarang ini dulu. Mari menguatkan iman kita, emunah kita. Yuk kita koreksi lagi, gimana saat-saat teduh kita, gimana waktu-waktu pribadi kita dengan dia. Ada gak kita punya mesbah, tefillah, sidur ya. Dikatakan Nabi Daniel itu 7 kali loh dalam sehari. Ya mungkin realnya kalau kita ngomong secara fisik, yang berkarir, yang kerja, yang ini mungkin gak bisa ya, yang ngantor. Tapi at least bisa gak sih kita sediakan mungkin 5 menit aja sebelum kita tidur atau sebelum kita berangkat kerja. Benar-benar memang waktu khusus, bangun mesbah gitu. Kita naikkan pujian penyembahan mungkin, berbahasa roh mungkin, merenungkan satu ayat aja mungkin, atau kita bikin diary gitu loh, catatan dari pembacaan firman tuh kita dapat apa. Bisa gak? Simple kok yang itu. Tinggal kita mau mulainya atau enggak. Tuhan gak cari yang mampu, Tuhan tuh cari yang mau.
tinggal di kita. Sekali lagi free will. Mau nggak kita? Yuk mulai bangun mesbah. Mulai kita persembahkan waktu yang dikit aja, nggak usah lama-lama. 5 menit mungkin sebelum berangkat kerja. Atau mungkin setelah sepulang kerja, setelah selesai aktivitas. Mungkin kalau ibu rumah tangga tuh malam setelah selesai semua, selesai ngurus suami, ngurus anak, ngurus semuanya, 5 menit aja. Entah baca firman lah, entah pujian penyembahan lah. Silakan Anda yang lebih tahu, itu masalah teknisnya. Dan Tuhan juga nggak pusing kok saat teduh kita modelnya gimana. Mau liturgi kita itu kita dari Protestan, mau kita tuh dari karismatik, Pentakosta, Advent, apapun lah. Tuhan nggak pusing, tapi hatimu dan hatiku ini bisa nggak lewat itu tuh kita ketemu dia, kita ngalami dia personal, bukan dari kata orang. That's it, itu kuncinya. Kalau itu kita bisa temukan, kita ketemu dengan dia, kita dengar suaranya personal, kita ikuti tuntunannya hari demi hari atau yom demi yom ya. Kalau Ibrani itu hari itu yom. Udah pasti tantangan pergumulannya seperti apa di depan, kita nggak mungkin akan jatuh. Makalah dikatakan begini ya, 7 kali orang benar tuh boleh jatuh tapi bangun lagi. Dahsyat kan, Tuhan tidak pernah ninggalkan kita. Yesaya 41 ayat 10 katakan, jangan takut sebab aku menyertaimu, aku memegangmu dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Artinya apa? Kalau kita kenal dia personal, tidak perlu lewat makelar, nggak perlu lewat penghubung, karena penghubungnya Yesus Masya Adonai sendiri. Persoalan apapun yang kita hadapi hari demi hari, waktu demi waktu, di zaman yang semakin jahat, kita nggak akan gentar, karena kita tahu siapa yang pegang hari esok. Haleluya. Dia pegang hari esok, hidup jadi berarti sebab dia hidup. Dia hidup, Yes. ada hari esok sebab dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Haleluya, seperti pujian dikatakan, sebab dia hidup ada hari esok. Ketika kita benar-benar memegang itu, saudaraku percayalah, apapun yang kita hadapi ke depan, kita tuh gak ditinggalkan. Istilahnya gini loh, Bapak kita itu sangat menyayangi kita, Elohim yang adalah Bapak kita. Maka kalau dia tahu kita pasti gak lulus atau kita pasti gak bisa, gak akan diberi. Tapi kalau masalah itu diberi, artinya kita mau dibawa naik level, iman kita naik, jatah birkat kita naik, kapasitas kita diperbesar. So, buat apa lagi kita khawatir? Buat apa lagi kita takut? Kenapa? Karena yang pegang kita itu adalah Elohim yang gak dibatasi waktu. Dia yang tahu masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Dia pegang. Mari berdoa bersama saya. Beshem Abba Abinu Seba Samayim Yahweh Elohim Adonai kami. Beshem Yahushua Hamasya. Beshem Imaruah HaKodes. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Tuhan, Engkau menjamah, Engkau melawat setiap anak-anak-Mu di rumah masing-masing, mungkin yang di kendaraan, mungkin dimanapun yang mendengarkan siaran ini, maupun yang sekarang di studio. Engkau kuatkan emunah, iman kami, faith, hope, love kami, iman, pengharapan, kasih kami, ahava kami. Kami yang tidak punya iman ini, Engkau berikan iman itu, berikan kekuatan itu, setia sampai akhir. Untuk kami tidak dengan mudah seperti Esau menukar hak kesulungan itu dengan semangkuk kacang merah. Untuk kami tidak menukarkan iman kami dengan apa yang dunia tawarkan, karena kami tadi sudah dengar dari Elohim, firman-Mu bahwa
Dunia itu nggak akan semakin baik. Dunia ini sedang menuju kepada kehancuran. Tetapi yang kekal itu samayim, heaven, sorga. Itu yang engkau sudah janjikan buat kami. Dan itu jaminan pasti karena putra tunggalmu sekian ribu tahun yang lalu sudah tersalib buat kami. Bangkit kalahkan maut. Sehingga ada jaminan untuk hari esok buat kami. Please mampukan kami Tuhan untuk setia sampai akhir. Mampukan kami. Kami mengaku jujur kami tidak mampu, kami sering kali meninggalkan, mengecewakanmu. Tapi engkau dengan setianya memberi kesempatan kedua buat kami. Biar kiranya rohmu menjamah menguatkan kami. Setia sampai garis akhir. Untuk setiap ibu rumah tangga yang bergumul bagi suaminya, engkau kuatkan imannya untuk terus tidak berputus asa dalam berdoa, berpuasa, bersyafaat supaya suaminya dimenangkan. Bagi bapak-bapak yang bergumul tentang pekerjaan, tentang usahanya, tetap imannya percaya bahwa dia dipelihara oleh Jehovah Jireh. Tidak mungkin tidak bisa makan. Pasti segala kebutuhannya Tuhan tolong. Bahkan bagi orang tua yang bergumul bagi pertobatan anaknya, kau terus berikan iman setia sampai akhir bahwa seisi keluarga akan diselamatkan, mengenal engkau pribadi. Bahkan saudara-saudariku Marah Yakoti yang hari ini sedang di dalam penyakit yang dokter sudah vonis ini kanker stadium akhir, no hope, harus selalu cuci darah, gak ada harapan, semua aset sudah dijual segala macam, masalah utang piutang, dikejar-kejar debt collector dan lain sebagainya. Engkau adalah Elohim yang memberikan pengharapan, iman, pengharapan dan kasih. Engkau yang setia. Kau tolong setiap kami yang lemah imannya ini supaya kami tetap setia sampai garis akhir dan tidak menjual iman kami. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku, angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkat dari Bapa Yahyawe Elohim Adonai, cinta kasih dari Yeshua Hamasya Adonai Putra Tunggalnya, dan penyertaan yang manis dari Ruach HaKodes, Roh Kudus yang akan menyertai kami mulai dari hari ini sampai Maranatha. Yeshua Hamasya menjemput saya dan saudara masuk pesta anak domba. Haleluya, haleluya. Silakan Pak. Ujian penutup. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan.